Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, satu bagian firman Allah yang sangat terkenal. Demikian bunyi firman Allah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, mengapakah, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu jemaat orang percaya dimanapun yang ada dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, puji Tuhan ya, firman Tuhan yang kita baca ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Seluruh firman Tuhan itu luar biasa, dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa firman Tuhan itu luar biasa, saudara-saudara? Karena yang mengilhamkan firman itu adalah Roh Kudus, ya. Tidak ada hamba Tuhan, apalagi penulis-penulis Alkitab, mereka berbicara dengan kehendak mereka sendiri. Tapi semua mereka itu, saudara-saudara, bicara dengan dorongan Roh Kudus, ya. Kalau kita bandingkan dengan data lain, dalam 2 Petrus pasal 1 dikatakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, ya. Karena di bagian lain Alkitab bilang apa? Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi langkah-langkah hidupku. Sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Lalu ayat 20 sebagai data pembanding tentang betapa luar biasanya firman, Petrus bilang begini, yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, saudara-saudara, mungkin pokok pikiran yang mau saya sampaikan pada pagi ini adalah seputar betapa luar biasanya firman Allah. Ya, saya hari ini tidak melanjutkan surat Petrus. Seharusnya saya bahas 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan seterusnya.
Tapi pada pagi ini ada alasan khusus kenapa saya memilih menyoroti nats pembuka kita, yaitu Matius pasal 7 ayat 21 sampai ayat 23, saudara-saudara. Nah, sepanjang khotbah ini nanti saudara akan tahu salah satu alasan khusus. Nah, untuk mengantar kita kepada alasan khusus yang mau saya seberangkan pada saat ini, tentunya tidak lepas dari fenomena hari-hari ini ya. Ada begitu banyak ajaran sesat yang dari luar maupun yang dari dalam. Dan sasaran dari ajaran-ajaran sesat itu diajarkan, dijalankan, itu adalah supaya menggoncangkan iman orang-orang Kristen. Nah, perlu saya kasih tahu bahwa Alkitab kita atau firman Tuhan yang luar biasa ini, yang tadi kita sudah baca bahwa ini tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ini adalah buku yang paling jujur ya. Buku yang paling belak-belakan, buku yang paling terbuka, buku yang paling jelas, terang benderang. Apapun disampaikan secara jujur, secara gamblang. Entah itu kelebihan, entah itu kekurangan, entah itu peristiwa-peristiwa yang memuliakan Allah, entah itu peristiwa-peristiwa yang menyakiti Tuhan, memalukan nama Tuhan. Semua ada. Misalnya kelebihan tokoh-tokoh Alkitab diceritakan begitu jelas. Tapi kelemahan tokoh-tokoh Alkitab tidak disembunyikan. Ya. Semua akibat dari mentaati perintah Allah dibukakan begitu jelas. Ya. Seperti ayat bilang, tetapi jikalau kamu mencari kerajaan Allah lebih dahulu dengan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita ditambahkan. Itu ada. Tapi sebaliknya juga ada ayat mengatakan bahwa kalau kamu melawan firman Allah, yang kamu dapat bukan berkat tapi kutuk. Nah, ayat yang kita mau bahas pada pagi ini, saudara-saudara, Matius 7 ayat 21 sampai 23 adalah ayat yang mengingatkan secara jujur bahwa kelak nanti ada orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Sekalipun mereka berseru-seru, sekalipun mereka bernubuat, sekalipun mereka mengusir setan. Dan Yesus bilang, pergi, aku tidak mengenal kamu. Nah, menarik saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada sorotan khusus. Ya, hari-hari ini saya banyak mengkanter ajaran-ajaran sesat yang bertebaran luas di sosial media ya. Belum lama ini saya mengkanter Kristen progresif, satu ajaran yang memandang rendah Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Mereka menolak, mereka bilang Alkitab itu kontradiksi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya Alkitab tidak pernah kontradiksi. Yang kontradiksi itu pikiran mereka. Otak mereka, pikiran mereka yang kontradiksi. Alkitab tidak pernah kontradiksi ya. Sejumlah data di dalam firman Allah yang sering saya angkat untuk mematahkan pandangan dari Kristen progresif. Misalnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 8, di mana ayat itu dengan jelas berkata, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi mereka bilang ada yang bukan firman lah, firman Alkitab itu buku biasa lah, Alkitab sudah tidak relevan lah. Ayat ini bilang firman Allah kita itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada yang bilang firman Allah sudah tidak relevan, itu jelas alat-alat setan yang mau coba menggoncangkan
iman orang-orang percaya. Tapi Bapak Ibu jangan takut. Tuhan munculkan banyak pendeta hamba Tuhan, termaksud saya salah satunya, yang tidak akan membiarkan. Makanya Bapak Ibu jemaat orang Kristen harus mendoakan kami supaya kami sehat, kami rendah hati, kami tambah belajar, kami tambah sungguh-sungguh jaga kekudusan, sehingga ketika kami melakukan pembelaan iman, itu betul-betul bermanfaat bagi jemaat. Ya, kami melakukannya tulus hanya demi kepentingan Tuhan dan kepentingan jemaat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan ayat itu bukan hanya berlaku bagi Simon Petrus, tapi bagi semua hamba Tuhan, semua orang Kristen. Ya, menggembalakan itu kata kuncinya membimbing. Jadi kami membimbing saudara-saudara supaya jangan takut. Silakan ajaran sesat, dia tidak bisa dihindari, karena Alkitab yang sedang kita baca ini sebagai buku yang paling jujur sudah menginformasikan itu. Dan mereka pasti serang firman Allah. Beberapa waktu lalu saya khotbah dan saya sampaikan itu, mereka akan serang firman Allah sebagaimana setan menyerang firman Allah waktu menjatuhkan manusia di Taman Eden. Waktu setan menipu Hawa itu, dia serang firman Allah. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17 Tuhan bilang semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, tapi yang di tengah-tengah itu jangan nanti kamu mati. Setan datang, setan rubah itu firman. Setan hapus kata boleh, dia rubah dengan kata jangan di Kejadian 3 ayat 1. Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Dan seterusnya, ya. Lalu dia bilang di ayatnya yang berikut, ayat 4, ayat 5 dari Kejadian 3. Dia bilang, Tuhan bilang mati, tidak akan mati. Jadi Tuhan omong lain, setan omong lain. Begitu. Nah, puji Tuhan, betul ada orang-orang yang setan pakai. Tapi percayalah, masih ada orang-orang yang Tuhan pakai. Dan Tuhan tidak pernah kekurangan stok. Tuhan tidak akan pernah kekurangan tenaga atau alat-alat dalam tangannya untuk menyatakan kebenaran. Jadi Bapak Ibu jemaat jangan khawatir, tetap mendoakan kami hamba-hamba Tuhan supaya kami melakukan tugas kami dengan benar, dengan sungguh-sungguh, supaya semua jemaat dikuatkan. Ya, seperti Kristen progresif itu yang mengatakan bahwa sudah tidak relevan, lalu Injil atau firman ini banyak sekali kontradiksi. Itu omong kosong, ya. Otak mereka yang kontradiksi. Mereka itu orang-orang yang mau menyenangkan setan, ya. Dari mereka juga, mereka dukung LGBT, mereka dukung orang kawin cerai dan macam-macam, ya. Dengan alasan menerima orang lain. Kau pikir kita punya khotbah selama ini kita ada tolak siapa? Kita juga terima orang lain. Tetapi saudara-saudara, kita melakukannya dengan dasar kebenaran. Kita melakukannya dengan tuntunan Injil yang benar. Kita tidak sembarangan. Wahyu 14 ayat 6 berkata, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya. Garis bawahi, Injil yang kekal. Jadi saudara lihat, Injil yang kita beritakan ini ayatnya Injil itu kekal. Langit dan bumi berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Ya, langit dan bumi bisa berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman itu tidak mungkin berubah. Ya, maka diberkatilah kita yang tidak termakan dengan ajaran-ajaran sesat itu. Tetapi hari ini sorotan khusus saya bukan Kristen progresif, ya. Kalau Anda masuk dalam tanya jawab lalu saya sampaikan itu bisa. Tapi sorotan saya hari ini adalah nats yang kita baca ini ternyata ini juga dipakai oleh saya sebutnya secara jelas ya, alat-alat setan yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, lalu pindah menjadi mu'alaf,
lalu mereka mulai menyerang Kristen. Nah, ya, salah satu yang sangat ngotot hari-hari ini adalah saudara Donditan, ya. Saya nonton video Donditan. Nah, ini yang membuat latar belakang kenapa saya membahas Matius pasal 7. Itu rame di sosial media, saudara-saudara. Donditan itu ternyata dia suka membimbing kawan-kawannya yang dia kan mantan Kristen, dan dia triknya adalah menjaga hubungan baik dengan agama Kristen, ya. Lalu dia tahu agama-agama Kristen yang mungkin jarang gereja, jarang baca Alkitab, ya. Kalau sudah jarang gereja, jarang baca Alkitab, maka pemahamannya pun pasti parah. Di situ dia mulai ajak bicara. Aduh, banyak sekali, dan saya tiap kali khotbah kalau ada kesempatan saya tayangkan, ya, videonya. Dan nanti video ini saya akan gabungkan dengan video itu. Dan dalam video itu, saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dia buka ayat ini. Dia bilang, tolong buka Matius 7, ya kan? 21, 23, dia kayak pakar gitu loh. Nah, minta maaf, kita punya orang Kristen yang ngawur, yang tidak baca Alkitab. Ini juga iya-iya aja gitu. Akhirnya buka, baca. Bacanya kan begini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lanjut lagi, hanya baca toh. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Baca lagi. Akhirnya baca 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya kan? Langsung dia tanya di ini perempuan satu yang nanti di video itu. Dia tanya di perempuan itu, yang memanggil Yesus Tuhan orang apa? Kristen. Ya, ini satu kan Kristen. Yang suka bikin mujizat dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yang suka usir setan dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yang bernubuat dalam nama Yesus orang apa? Kristen. Yesus bilang mereka kemana? Neraka. Aduh, itu tuh saya nonton saya langsung emosi sebenarnya. Saya pasti emosi, saya tidak bisa tutup omong kosong bilang. Saya jengkel, langsung saya berpikir, ini kesempatan pas khotbah di radio. Di radio saya seharusnya bahas 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan seterusnya. Tapi akhirnya karena nonton video itu, saya harus khotbah itu untuk menanggapi. Dan mau kasih tahu yang pertama, Donditan dipakai setan. Itu sudah pasti. Jadi saya memang sengaja omong ini supaya Dondi dengar. Kamu dipakai setan, Donditan, ya. Dasar bahwa kamu dipakai setan, yang pertama, karena seperti setan kutip ayat dan membengkokkan ayat, begitu juga kamu CSS Donditan yang dipakai setan. Kalau dulu di Kejadian 3 Donditan, setan pakai ular. Sekarang kau jangan pikir kau hebat. Setan tidak pakai ular lagi, setan pakai kamu, ya kan? Karena sebagaimana setan kutip ayat lalu menipu Hawa dengan tujuan menjatuhkan Hawa, sekarang Donditan, setan pakai kamu untuk membengkokkan ajaran Alkitab. Sebagaimana setan itu adalah malaikat yang telah diusir karena dosa, tinggalkan sorga. Kau juga dulu Kristen, tinggalkan Kristen sekarang, ya. Jadi mirip sekali gitu ya. Satu tinggalkan sorga, satu tinggalkan gereja. Nah, kalau kita lihat dari begini, supaya maksud saya gini, saya akan tetap bilang kau setan. Kau mau
Kamu kenapa saya bilang kau setan? Persis, hanya setan yang kutip kitab suci kami lalu ditafsir semau dia. Padahal dari awal khotbah ini saya sudah buka 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan bahwa tidak bisa kitab suci kami orang Kristen Injil kekal ini ditafsir secara bodoh, ditafsir secara ngawur, ditafsir seenak maumu saja. Tidak bisa begitu, ya. Jadi kau jangan kutip Matius 7. Dan bukan cuma kau, semua orang yang kutip ayat ini lalu pemahamannya seperti Anda, entah dari siapa Anda belajar, kau dengar, kalian semua setan punya anak. Begitu, ya. Saya Pendeta Mel Atok yang omong, dan saya tidak akan berhenti omong kecuali kalian stop mengutak-atik kitab suci kami. Begitu, ya. Jadi don't ditahan anak setan, dipakai setan. Kau dengar bahwa ayat ini tidak bermaksud demikian. Ya. Ayat ini bukan berarti kalau orang panggil Yesus Tuhan, lalu orangnya masuk neraka. Salah. Justru yang mengaku Yesus Tuhan itu masuk surga. Nanti saya jelaskan kenapa orang-orang ini berseru kepada nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, bikin mujizat demi nama Tuhan Yesus, usir setan demi nama Tuhan Yesus, tapi mereka kemudian masuk neraka. Nanti saya jelaskan. Bukan itu maksudnya. Dan buat si orang Kristen yang gampang dibodohi itu, saya kasihan. Kok kalian tidak dituntun oleh pendeta-pendeta yang belajar, berdoa, mengajarkan kebenaran? Kok dituntun oleh mantan Kristen yang tinggalkan Kristen, lalu belajar Alkitab untuk menghantam Alkitab dengan otaknya yang sudah terkontaminasi oleh setan itu? Nah, ini saya perlu jelaskan, ya. Jadi wajib orang Kristen itu syarat masuk surga ya harus panggil Yesus Tuhan. Dasarnya terlalu banyak, ya. Saya buka dulu. Yang pertama saya tunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan semua orang. Nah, setan ini tidak mau orang selamat. Makanya setan berusaha munculkan orang-orang kayak Donditan ini. Walaupun sangat mudah dipatahkan. Hanya Kristen tidak belajar Alkitab yang anggap dia hebat. Hanya Kristen yang pemalas gereja yang anggap dia hebat. Atau Kristen yang bergereja tapi di gerejanya tidak menekankan Injil, yang menganggap orang-orang kayak Donditan, Zakir Naik, Ahmad Kainama, atau penyesat-penyesat lain dianggap hebat ketika bicara Alkitab. Padahal minta maaf itu penipu, pembohong semua. Harusnya saya tidak usah pakai kata minta maaf, ya. Tapi sudah kebiasaan, harusnya dalam pembelaan iman tidak usah pakai. Saya lagi latihan, ya. Ya, jadi tidak usah pakai kata minta maaf sebenarnya, ya. Kisah pasal 10, ya. Ayat 36 dikatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, perhatikan. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Dengar, garis bawah ini. Oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini yang setan sedang serang. Salah satu kebenaran mutlak yang sedang setan serang adalah ini. Apakah bisa runtuh? Tidak bisa runtuh. Tidak bisa. Apakah bisa menggoncangkan orang-orang yang sungguh percaya kepada dia? Tidak akan bisa. Hanya orang-orang munafik, orang-orang Kristen palsu yang akan tergoncang. Dan salah satu Kristen palsu itu, ya, salah dua lah. Donditan dan Ahmad Kainama itu, Ustadz Ahmad Kainama, itu mantan Kristen semua. Dan itu adalah dulunya Kristen palsu, pembohong, omong kosong. Mereka adalah serigala-serigala berbulu domba yang pernah ada di Kristen, tapi puji Tuhan sudah keluar. Mereka pikir mereka keluar bisa serang Kristen seenaknya. Lu salah tempat. Banyak pembela iman, saya ini hanya salah satu saja. Terlalu banyak yang luar biasa itu, ya. Saya salah satu yang memang mau belajar dan mau hantam kalian. Begitu.
Saya tidak akan biarkan. Enak saja kau omong-omong ayat kami dengan tafsiran yang kacau balau. Ya. Hanya dengan berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, orang bisa selamat. Tanpa itu tidak bisa. Ya. Roma pasalnya yang ke-10. Mari kita lihat. Ini menarik sekali ini. Mulai ayat 9. Ini ayat bilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Syarat keselamatan apa? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu ayat 10 bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan ingat, semua yang percaya dia, Anda tidak akan dipermalukan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Haleluya. Jadi kalau ada yang mempermalukan kami, kau salah. Kami tidak akan dipermalukan. Allah di sorga tidak akan tinggal diam. Dia akan bangkitkan orang-orang yang tidak akan berkhotbah cari aman saja. Tapi kami akan khotbah untuk hantam setan. Setan punya alat seperti donditan dan lain-lain. Ya, kamu dipakai setan. Kamu jangan pikir kamu hebat. Ya. Saya akan berhenti ngomong ini kalau kau tidak ganggu kitab suci kami. Karena yang ganggu kitab suci Kristen hanya setan dan alat-alatnya. Itu sudah terbukti di kitab suci kami. Kami ngomong dengan dasar yang jelas. Ya. Jadi saudara-saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya kami beritakan. Ya, kalau orang-orang kayak mereka ya sulit kita harap mereka kembali ke Kristen. Kecuali Tuhan mau pilih. Tapi kebanyakan mereka memang sudah ketahuan bahwa itu memang alat-alat setan. Ya, dan saya lihat kayaknya memang pasti masuk neraka. Ya, kecuali ya saya nama terbatas toh. Saya terbatas, tapi kalau Tuhan mau selamatkan apa boleh buat. Tetapi terserah Tuhan lah. Tapi faktanya kayak mereka-mereka itu, bahkan doa Yesus sendiri, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu Yesus doa bagi yang tidak tahu. Tapi yang sudah tahu sok pakar Alkitab, tapi membengkokkan Alkitab, waduh, itu tahu berarti tidak masuk dalam doa itu. Ya. Yang Yesus berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu ada batasannya, saudara-saudara. Perkataan pertama di salib itu ya. Kalau yang tahu tidak masuk dalam doa itu. Paulus itu bisa bertobat karena Paulus tidak tahu. Makanya masuk dalam doa itu. Saya buktikan. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 ya. 1 Timotius 1 ayat 13. Saya tunjukkan ayatnya buat kita bahwa Paulus itu dia memang masuk dalam doa Yesus karena memang dia tidak tahu. Perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, Donditan dia tahu. Ya, bahkan dia cari-cari tahu lagi untuk mencari kelemahan kitab suci. Lu cari sampai lu mati tidak akan ketemu. Kalau sampai lu ketemu, itu setan yang sodorkan lu. Ya, karena lu kayak Yudas juga kan. Setan masuknya enak. Ini ada ayatnya, kita buktikan dulu. Bahwa orang-orang kayak Yudas tuh setan masuk enak. Dan Donditan kan Yudas ya, pengkhianat. Dulu Kristen pindah, lalu serang-serang Kristen. Kau Yudas punya
Pokoknya mirip maksud saya. Kalau hubungan keluarga kan Yudas bukan orang Cina. Nah, perhatikan saudara-saudara di dalam Lukas 22 ayat 3. Lihat nih, enak banget. Ya, setan masuk ke orang-orang yang pengkhianat. Dulu ikut Tuhan pengkhianat. Ini perhatikan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, ya. Jadi kalau ini ayat, kalau ada ayat baru saya bikin sendiri. Maka masuklah iblis ke dalam Donditan. Makanya Donditan dengan enak-enak saja putar balik ayat. Aduh, kau salah orang kawan, ya. Lu, pokoknya saya tidak tanya, mau minta lu bertobat, terserah kau lah. Karena saya lihat Yudas punya akhir hidup mengerikan. Nah, jadi kenapa orang-orang dalam Matius 7 itu, ini saya tunjukkan ya, bukti ya, supaya orang Kristen jangan kayak perempuan dalam video itu yang ditipu oleh Donditan. Iya. Yang panggil Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Yang sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Yang bernubuat dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Yang usir setan dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Tuhan Yesus bilang mereka kemana? Ke neraka. Nah loh, apa coba? Begitu. Kayak paham banget padahal sesat. Kau setan pakai kok kau bikin diri kayak hebat-hebat. Mari saya tunjukkan. Begini ini mesti babat betul-betul. Enak saja kalian omong-omong kita pu agama. Orang omong kalian pu agama langsung proses penjara. Kalian omong kita punya kayak sesuka hati saja. Memang iblis besar kalian. Ya. Kalau hukum dunia ini masih meloloskan kalian, hukum Tuhan Allah kami tidak akan meloloskan kalian. Setan, iblis. Setan aja di penjara, dibakar, apalagi pengikut-pengikutnya. Nah, Matius 7 itu, ya, ini saya simpan dari kemarin, makanya harusnya saya terlambat tadi, saudara-saudara, ya, saking rindu membahas ini. Matius 7 ayat 15 itu dikatakan apa di sana? Ini konteks dari ayat itu. Hei Donditan, kau dengar ini konteksnya itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Nah, inilah orang-orang ini, nabi palsu ini. Itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati yang tadi saya kutip itu Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 15. Dan masih ada sejumlah data lain. Ketika Thomas yang tadinya ragu-ragu, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan izinkan dia mengalami satu pemulihan dengan cara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 20 misalnya mulai ayat 26. Dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Haleluya. Apa pengakuan Thomas kepada Yesus? Kata-kata pujian, pengagungan, pengakuan yang besar, yang hebat ini Thomas tujukan kepada Tuhan Yesus. Dia menyebut Tuhan Yesus apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, ya, atau Yesus menolak, menyebut dirinya disebut Tuhan, harusnya dia marah Thomas. Hei Thomas, kau salah. Saya bukan Tuhan. Hei Thomas, kau salah. Saya hanya salah satu nabi besar. Apakah Yesus bilang begitu? No. Yesus terima dan berkata, kata Yesus kepadanya ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Engkau percaya bahwa apa? Aku telah mati dan bangkit. Engkau percaya bahwa aku apa? Aku Tuhanmu. Engkau percaya bahwa aku apa? Aku Allahmu. Begitu Donditan.
Kau dipakai setan aja sombong sekali. Omong kutip-kutip kitab suci kami seenak-enaknya. Siapapun kalian di Indonesia, jangan ganggu agama orang. Kami tidak ganggu agama orang. Ya, saya suka kemarin, saya sangat hormat orang Islam. Ya, orang Islam yang mana? Yang hormat kami. Saya nonton kemarin ada orang kirim video, ya, hasil keputusan rapat NU. Di mana, di Sumatera atau di mana begitu? Hasil rapatnya apa? Tidak boleh menyebut agama lain kafir. Wow, itu kan keren. Harusnya begitu. Nah, jadi mungkin tolong tegur orang-orang Islam yang pintar-pintar, tolong tegur ini mantan-mantan Kristen yang setan pakai, yang adu domba orang Islam dan orang Kristen. Kita pun negara ada indah begini kok, muncul orang-orang kayak begini di media sosial. Sebab kalau Anda tidak tegur mereka, kami yang akan mainkan langsung. Begitu. Ya. Iblis besar. Omong yang tidak mereka pahami dengan benar. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan di Matius 7 ayat 21-23. Bukan Kristen yang sesungguhnya. Itu nabi palsu. Nabi palsu itu artinya tidak percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus, suka menghina firman, hidupnya penuh dengan hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan setan. Di wajah mereka kelihatan baik, lembut, tapi isi dalamnya serigala yang buas, seturut Matius 7 tadi ayat 15. Jadi nabi-nabi palsu itu yang nanti masuk neraka. Begitu. Tapi kalau anak Tuhan sejati yang mengaku Yesus Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan buat pengakuannya lebih luar biasa. Pelayanannya akan luar biasa setia sampai akhir. Bahkan akan ada buah roh dalam hidupnya. Dan melalui dia banyak orang dimenangkan. Itu yang benar ya. Tuhan berkati.